Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya diberi kesempatan untuk bisa hadir di tempatnya di Gria Family 4 Cibitung. Ini perumahan viral banget ya. Makanya saya ingin mereview perumahan ini. Di sini sudah ada bannernya, besar sekali. Nah, di sana ada gerbangnya. Nanti kita masuk. Oke, mari kita mulai aja untuk review perumahannya. Bentar, susah banget ini. Oke, kita mulai untuk review perumahannya. Di sini gerbangnya udah terlihat ya. Anginnya juga adem banget di sini. Kita masuk perumahan Gria Family 4 Cibitung. Untuk suasananya sih lumayan sejuk banget ya. Banyak pepohonan. Aduh, masih tidur. Nah, di sini ada banyak perumahan komersil ya di depannya ini. Dan saya tanya-tanya tadi, ternyata ini perumahan petukang. Nah, yang di depan ini khusus petukang. Nah, ini banyak petukang yang sedang bekerja ya. Karena di sini untuk bahan-bahannya sendiri itu dibuat sendiri ya. Bahan-bahannya itu dibuat sendiri dari beton, kemudian batako, dan semennya pun udah 3 roda. Jadi insya Allah sih kuat ya untuk perumahan subsidi. Yang di depan sana itu komersil untuk petukang. Masjidnya Masjid Khadijah. Ini bagus banget. Masjid Khadijah. Ini masjidnya keren banget ya. Udah kayak masjid mewah gitu. Di sana ada taman kuda dengan kolam ikan. Ini perumahan udah bernuansa Islami banget ya. Nanti katanya mau ada olahraga kuda, kemudian memanah. Sejuk banget pokoknya. Untuk depannya sih masih sawah ya, masih sawah, rawa-rawa gitu. Ya mudah-mudahan di sini juga nanti dibikin kayak kolam-kolam untuk bersantai gitu ya, banyak saung gitu. Mudah-mudahan ini proses pembangunan, lagi proses pembangunan. Ini blok-bloknya saya belum tahu ya. Ini blok apa aja. Yang jelas perumahan ini adalah perumahan subsidi pertama kali dengan mengedepankan kualitas, terutama yaitu segi kerapihan ya. Untuk kerapihannya sendiri ini sudah termasuk perumahan subsidi paling rapih yang saya tahu ya, paling rapih. Nah, ini selokannya masih mampet selokannya. Mungkin
nanti dibikin jalur untuk selokan ya, karena ini masih proses pembangunan, jadi masih belum dibikin. Oke, di sini jalan buntu, ada sawah, bebek-bebek. Wah, suasananya adem sekali ya. Pintunya udah dua, cuk. Udah daun pintunya udah dua, no. Gila nggak tuh? Udah pakai karpot. Kemudian WC-nya aja, spitengnya ini udah digaliin spitengnya. Sekarang kita membicarakan tentang air ya. Ini air untuk gotnya aja sejernih ini, lihat. Sejernih ini. Apalagi nanti kita berhuni di sini, airnya udah kayak air gunung kali ya. Ini untuk gotnya loh. Gotnya udah bening banget kayak gini. Jadi untuk jenis air sih, insya Allah ini jenis air yang paling bersih sih untuk sekelas rumah subsidi ya. Ini keren banget sih, keren abis. Kita keliling di perumahan yang sudah direnovasi ya. Kita keliling yang ada di depan dulu, kita balik lagi ya. Jadi di sana itu, di samping masjid itu kan ada jalan lagi untuk masuk ke perumahan yang dalam ini. Nggak tahu saya ini tuh blok apanya, saya nggak tahu. Yang jelas sih kita keliling-keliling aja dulu, karena kita lagi di keliling official ya. Ini termasuknya YouTube baru saya, yang mudah-mudahan sih mohon dukungannya, sehingga nanti saya membuat vlog-vlog yang baru lagi, yang pastinya tidak membosankan ya. Banyak inovasi yang baru dan referensi bagi para pemirsa yang ingin melihat suasana kota ataupun di pinggiran kampung gitu. Nah, ini taman kudanya bagus-bagus. Kudanya bagus-bagus. Ada taman ikannya, ada gazebo-nya. Ini buat kumpul-kumpul para keluarga. Bagus ini, parah. Ini udah parah banget sih. Perumahan yang paling elit sekelas subsidi ya. Ini parah. Oh, ini udah dikasih gerbang. Mungkin ini nanti jadi pemukiman yang aman ya, karena udah dikasih gerbang. Oh, untuk gerbang sendiri itu bikin sendiri ya. Kita nggak bisa, ini kayak gini. Ini mungkin bikin sendiri. Saya juga nggak tahu sih ini bikin sendiri atau gimana, saya nggak tahu. Cuman yang jelas sih kayaknya ini tuh bikin sendiri gitu loh. Saya sotoy banget ya. Sotoy, bener sotoy. Emang gua sotoy banget sih. Nah, ini di Jalan Umar bin Khattab. Widih, emang gila sih ini. Jalannya udah kayak sahabat-sahabat Rasul, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib kan. Nah, ini yang sudah di renovasi. Ini lagi proses renovasi. Keren, ini udah ramai banget ya. Ini ada TK, yayasan TK. Bagus banget sumpah. Ini perumahan bagus banget. Pantesan ini di media sosial viral banget gitu loh. Rumah subsidi bernuansa komersil. Pantas gitu loh. Jadi paling favorit
se-daerah Bekasi ya. Karena yang saya tahu, saya udah pernah keliling-keliling juga di setiap perumahan, jarang banget yang mengedepankan kualitas. Benar, atapnya aja udah atap beton ya, atapnya atap beton, kemudian kusennya juga kusen beton, kemudian pintunya eh, 2 daun, daun pintunya 2 gitu kan. Sering kebalik-balik sih. Semennya 3 roda. Coba, apalagi yang kurang? Batakonya bikin sendiri. Pantas ini jadi perumahan spesial terfavorit ya, karena kualitasnya udah bagus banget. Kita nanti lanjut ke perumahan yang masih proses pengerjaan ya. Nanti pemirsa bakal tahu lah keunggulan-keunggulan yang ada di perumahan ini, terutamanya di cakar ayam. Ini perumahan setiap sudutnya dikasih cakar ayam, besinya besi 10, untuk cincinnya itu cincin 8. Jadi walaupun nanti seakan-akan mau langsung ditingkat, itu nggak jadi masalah karena dia udah kuat ya, besinya besi 10 itu standar banget. Nah, ini perumahan yang udah direnovasi, keren banget, alami. Ini besinya besi 10, cincinnya ringnya itu 8, di setiap sudut dikasih cakar ayam. Setiap rumah itu pondasinya tinggi banget ya, dan pondasinya itu pondasi batu kali. Itu yang membuat suasana apa namanya, kualitas rumah ini tuh the best banget gitu loh. Ini lagi proses pemasangan listrik PLN, rapi banget ya. Dan kabarnya saya lihat di YouTube ya, para vlogger gitu, ini tuh kan menjadi hunian rumah subsidi Islami ya, rumah subsidi Islami yang pastinya banknya pun ya bank syariah ya, BTN Syariah, Bank Syariah Indonesia gitu. Jadi insya Allah sih dijauhkan dari hukum riba ya. Ini sedang dibuatkan gapura. Nanti di sini ini adalah blok M ya, blok M. Blok M1, blok M2, blok M3, blok M4 sampai blok M10. Nah, nanti setelah blok M nanti ada blok O di sana. Di sana nanti ada blok O. Sedang proses pengerjaan juga sih. Nah, ini bapak-bapak ini keren banget. Setiap hari saya lihat bapak-bapak ini ada di sini loh, nyapu-nyapu ini. Gak tahu kenapa ini bapak-bapak. Bagus banget. Kita mampir dulu ya di perumahannya, pengen lihat-lihat. Kita siapin uang buat si bapak-bapak, kasihan setiap hari saya
ngeliat dia tuh nyapuin jalan mulu gitu. Nggak tahu dia digaji apa enggak gitu kan. Ya kita kasih aja lah, supaya lebih semangat lagi nyapu-nyapunya. Aduh, ntar dulu, ngebul banget. Nah, ini perumahan yang baru jadi tapi belum proses akad, lagi proses pemasangan listrik PLN ini. Di sana ada perumahan yang sedang dibangun. Pemirsa, ini adalah blok M1, yang di sana adalah yang kedua. Kita masuk dulu. Keunggulan perumahan ini itu apa? Temboknya keras. Jelas temboknya keras ya karena bahannya bukan sembarang asal-asalan ya, dan rapih banget pengerjaannya. Tembok nggak ada yang pecah, kokoh, tidak kopong dalamnya. Semennya semen 3 roda. Jendelanya pun dia jendela beton ya. Ini beton, ini bikin sendiri beton. Jadi insya Allah ini bakal awet banget sih. Ini kualitas bagus sih. Dan double dinding ya. Nah, di sebelah sana itu kan rumah tetangga kita gitu kan. Itu di double dinding. Ini ruang kamar yang kedua, mungkin kamar anak. Ini dapurnya. Jadi dari pintu depan sampai ke dapur itu tidak ada sekat. Harusnya di sini sekatnya nih. Kan ini ada yang masih keramik dan ada yang enggak ya. Harusnya di sini, di tengah-tengah ini harusnya disekat. Karena ini ada penyebabnya. Karena kenapa enggak disekat gitu kan? Karena menurut marketingnya, jadi di perumahan ini yang pertama itu kan memang disekat ya. Nah, kebanyakan para pembeli itu pada dibongkar lagi gitu sekatnya. Jadi udah di kasih sekat, malah dibongkar lagi. Langsung dipelungin gitu aja. Dan akhirnya inisiatif dari marketing dan ownernya, yaitu dari pintu depan sampai dapur ini tidak disekat, supaya tidak ada yang dibongkar-bongkar lagi gitu. Jadi ini rumah siap huni, dan belakangnya pun dindingnya tinggi banget ya. Ini nyampe 3,5 kayaknya nih, 3,5 meter. 3,5 meter ini kayaknya. Dan atapnya itu full. Ini bolong cuman 1 meter doang bolong. Atapnya ya. Ini cuman dikasih plafon ataupun genteng yang biasa aja, ini udah bagus banget sih. Kemudian dikasih kitchen masak, tinggi banget ini, keren. WC-nya luas. Ya gini aja sih, namanya perumahan subsidi ya. Spesialnya perumahan subsidi ya beginilah gitu loh. Enggak luas banget, enggak gimana gitu, enggak. Karena ya namanya subsidi itu pemerintah ya, program pemerintah. Jadi ya ini termasuknya subsidi yang mewah sih. Bener, mewah banget. Pantas viral di media sosial ya, karena bentukannya ya
seperti komersil gitu. Ini keren banget sih, sumpah. Ini keren banget. Nah ini kita samperin si bapak-bapaknya. Pak, Mau makan itu. makan apa Pak? Itu apa? Somai. Somai, ntar Pak. Aduh ya Allah. Berapa Pak? Marahin. 5.000. Udah biar lah, enggak usah. Nggak apa-apa. Bapak udah lama di sini Pak? Sama dari pertama. Dari pertama di sini? Dari Cilung Bogor. Oh di Bogor. Kan banyak ini rumah. Oh. Berapaan Pak? 5.000. Ini Pak. Udah biarin ada. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bikin 2 aja Pak. Ya. Kasih dibungkus dah kalau gitu. Makan ya Pak ya. Iya. Waduh terima kasih banyak nih. Iya. Enggak, buat Bapak aja. Dibungkus ya Pak. Yang satunya dibungkus katanya. Iya. Lama saya Pak, paling lama. Paling lama. Dan tadinya tuh bikin jalan. Oh gitu. Setiap ada perumahan ada masjid ya. Baiknya nih orang ini. Terus saya udah tua begini nggak boleh ngecor. Kan panas ngecor itu. Iya. Sekarang suruh bagian bersih-bersihnya. Enggak, Bapak aslinya mana? Jawa. Jawa. Di sini tinggal di sini gitu. Ini dikasih rumah. Oh gitu. Perumahan kan banyak yang masih kosong sekitar setahun apa 2 tahun baru ditunggu. Tapi harus bersih. Oh gitu. Ya disapu, dipel, di dalam rumah. Tapi dari sono sampai sini disapuin semua itu? Apanya? Bapak nyapu semua? Ini kan dari tahun sono sampai sini. Oh, tiap harinya gitu ya? Tiap hari. Pokoknya ada yang kotoran di sampai jam 5 kurang. Oh gitu. Paling jam 45 baru berhenti. Jam 7 start. Itu disuruh apa gimana Pak? Dari kantor. Dari kantor? Iya. Oh bagus lah kalau gitu. Harus. Berarti nanti ke depannya bakal bersih terus gitu Pak ya? Iya, memang semuanya ya, perumahan ini bersih Pak. Oh. Terus ini kan jati semuanya. Yang kerja orang Jepara. Oh gitu. Jati asli nggak bohong-bohongan. Ini yang sementara itu udah difitur. Berat kalau jati asli. Bapak bagus lah perumahan. Laris banget. Sini Pak. Iya. Gampang lah. Sama dari dekat sama bos. Iya. Ini Bapak. Enggak, buat bapaknya aja. Takut kurang. Enggak apa-apa. Enak banget saya. Iya, santai aja Pak. Soalnya saya sering lihat Bapak ini mondar-mandir sini kan, nyapu-nyapu gitu. Kamu udah dari pagi jam 7. Oh, jam 7. Anak mah sama situ gede lagi, udah cucu deh. Ya lahiran tahun 70. Tahun 50. Tahun 50. Tahun 50. Yang sini 50 udah lumpuh. Itu baru berapa tuh yang tiap hari situ? Baru 60 berapa. Udah begitu nggak bisa kerja. Alhamdulillah. Berarti yang tugas ngebersihin Bapak sendiri apa? Sendiri. Iya. Semua itu? Semua. Wah. Tapi saya khusus jalan. Jalan raya doang. Ya. Ini jalan utama. Jalan utama ya. Oh iya ya. Kan suka ada dari bank lihat. Kalau kotor kan yang kena tegur saya. Oh gitu ya. Gini dia bos nggak udah itu. Nggak maksudnya nggak marah gitu ya. Iya iya. Nyuruh, apa. Tapi kita harus punya pikiran sendiri. Iyalah. Jangan mentang-mentang dipercaya untuk nggak kerja, jangan. Iya. Kita harus ada bekas kerja. Di sini Dek, Pan. Iya. Asli mana Dek? Banten, saya Banten. Oh, Banten. Iya. Ini lagi lihat-lihat sih, saya mesen yang di sini juga sih. Oh? Di M10 tapi belum dibikin. Belum ya. Ini dekat jalan nih, jalan raya. Iya, ke sono ya. Iya. Itu ke sana Tambelang. Iya. Ini enak nih, ke sana ada jalan. Iya. Ramai udah. Tapi maaf dia ngomong maaf ini ya. Kita kan udah lama di sini. Kalau bisa mah sambil dagang. Sambil dagang. Iya. Orang itu kan
Depan masjid. Ya, depan masjid itu udahnya saya. Oh ya. Pak, boleh nggak dagang? Boleh, siapa yang larang? Boleh, sok. Sekarang dagang ayam bakar. Sore habis. Iya, ini juga tadi siang saya mau makan nggak bisa makan. Iya, Kalau bisa nul. apa? Emang rame ya. Ramai. Tadinya saya ngambil yang di sini kan, Oh, yang di M2 ini. iya. Kemarin karena budgetnya kurang kan gitu kan, Iya. akhirnya saya ke belakang aja dah. Mau ke belakang. Belakang nggak apa-apa. Heeh. Nanti kan ada jalan. Iya, Ramai ini, yakin ramai. iya, Itu yang situ gado-gado. Orang Jawa juga. iya, Orang Kebumen nanya saya. Boleh Pak dagang? Boleh. Siapa yang larang? Boleh. Padahal nanya saya, lucu. iya benar. Ya kita orang lama sih ya. Iya, saya perhatiin dari depan sampai belakang gua punya pemulu kan. Tiap hari saya. Iya, Udah tugasnya ya. iya, Biar panas bagaimana ya. Untung alhamdulillah. iya benar-benar. Kita tuh ya niatnya baik sih ya. Iya harus ikhlas lah, harus ikhlas. Ya. Insya Allah nanti ada jalan lah gitu. Tapi benar. Hanya sehat. Iya pasti itu yang utamanya itu. Saya kan pernah ke dokter katanya Bapak kuat nggak panas-panasan? Ya kuat lah kata saya. Kalau kuat insya Allah Pak terus tiap hari saya. Tapi ntar kalau ada yang apa pasir di jalan saya makanya saya lengkap sengkop ada cangkul ada. Oh iya benar. Ini tempat panas. Mantep ya. Ini aman. Ya, saya paling keliling-keliling dulu ya Pak ya. Oh iya mari. Makasih. Iya sama-sama, gampang lah. Iya. Ya mari Pak. Iya Pak, ya. Alhamdulillah. Oke. Tadi si bapaknya senang banget dikasih batagor gratis. Iya, ya kita harus berbuat baik lah sama siapapun umat muslim ya. Apalagi yang kerjanya itu seperti bapak tadi gitu ya. Sangat mulia loh. Kita kerjanya cuman jalan-jalan gini doang kan tuh. Ada sampah juga kita cuek aja gitu kan. Tapi kalau bapak itu nyapuin gitu kan, sapuin, bersihin setiap ada orang lewat supaya jalannya itu terlihat rapi, bersih gitu. Di sini adalah kembali lagi ya, ini adalah blok O yang sedang dibangun ya. Ini batunya batu kali. Ini proses urugan ya, ini uruk. Perlu pemirsa tahu ya, ini mungkin dulunya dari sono sampai dari gerbang utama sampai sini itu memang sawah kali ya, luas banget mungkin ya, karena sudah dibayarkan oleh developer maksudnya ya benar. Jadi untuk proses pembangunannya dipercepat karena ini perumahan paling laris pokoknya. Ini saya tinggal hampir kemarin ceritanya minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu saya kesini. Seminggu yang lalu tuh masih proses penggalian untuk ini ya, fondasi. Sekarang udah pada berdiri no. Ini yang bikin orang apa jin sih gitu kan. Dengan 1 minggu aja udah beberapa rumah yang sudah berdiri gitu. Bahannya kokoh lagi kan, rapi, kokoh. Ini benar-benar perumahan syariah yang jadi rekomendasi banget sih untuk para pemirsa yang ingin cari-cari perumahan ya,
cari perumahan yang bagus, berkualitas, datang di Gria Family 4 Cibitung. Oke. Ini gotnya, saluran buangan airnya, ini gotnya dalam banget. Oke, mungkin itu aja sih sebenarnya. Kita tunggu 2 bulan lagi. 2 bulan lagi mungkin udah makin rame, makin bagus, adem, tidak terlalu panas juga cuacanya. Jadi buat pemirsa yang ingin cari rumah subsidi bernuansa komersil, ini jadi rekomendasi banget sih. Rekomendasi yang paling worth it ya. Ini keren banget. Nah, ini udah dikasih gerbang. Jadi ntar ini dikasih gerbang untuk menuju ke Blok M yang tadi. Nah, ini kita kembali lagi ya, itu kita balik lagi nih ke gerbang yang awal tadi yang ada tulisan Gria Family 4-nya. Ini suasananya di sore hari, anginnya sejuk, mataharinya juga sejuk, udaranya juga tidak terlalu ini ya, mengganggu gitu. Mungkin ada sedikit ngebul gitu ya. Jadi karena banyak mobil besar yang bolak-balik sini ya, karena lagi masih proses pembangunan, wajar ya. Nah, nanti saya kasih juga penjelasan cara-caranya kalau pengen pesan di Gria Family 4 Cibitung, perumahan Gria Family 4 Cibitung. Nah ini, aduh, ini pasti Khadijah, Siti Khadijah, keren banget, keren parah, keren pokoknya. Gimana nggak jatuh cinta coba, suasananya aja udah kayak gini. Ya mudah-mudahan sih kedepannya makin bagus ya, makin bagus, makin adem, dan tetap mengedepankan kualitas supaya para konsumen juga tidak banyak bertanya gitu. Karena namanya rumah subsidi itu pasti banyak pertanyaan kan, oh ini bagus enggak sih gitu kan, ini banyak ribanya enggak sih gitu. Wah, pastinya ada ribanya lah, cuman kalau misal kalau di Gria Family 4 Cibitung itu syariah ya. Nah, ini gerbangnya yang kita lewati pas pertama tadi. Jadi ini arah pulang ya, kita pulang. Oke, ini udah sampai. Sebelum itu saya akan kasih lihat kekurangannya ya. Kekurangannya sih sebenarnya bukan dari perumahannya. Kekurangannya itu fasilitas luarnya gitu. Nah, salah satunya yaitu jalan rayanya ini nih. Ini kan jalan utama nih, jalan rayanya nih. Itu masih jelek gitu loh. Masih rusak. Ya, wajar sih ya, ini kita nggak bisa ngejudge ini, oh masa perumahannya bagus jalannya jelek gini, bukan. Jadi menurut penjelasan marketingnya, developernya juga bilang kalau untuk jalan raya itu masih menunggu tol yang baru itu full terbangun gitu ya, gitu loh. Jadi mungkin untuk 5 tahun ke depan ini udah jadi jalan utama yang
bagus banget gitu loh, karena di sana nanti ada tolnya, ada tol baru yang bisa memudahkan kita aksesnya tuh lebih gampang dari kota Bekasi. Lihat jalanannya masih hancur banget, wajar ya, kita maklumin aja. Ini bukan salah perumahan ya, bukan, karena ini udah di luar dari perumahan kan, jadi ini langsung ke, kalau mau protes ke gubernurnya langsung gitu kan, gitu. Kalau mau protes ke gubernurnya langsung, nah gitu kan. Tapi ya wacananya nanti 5 tahun ke depan ini bakal berubah, bakal rapi, bagus, dan jadi 2 akses jalan. Maksudnya ada 2 jalan gitu ya, kayak jalan tol gitu. Saya nggak tahu tuh namanya apa, yang penting ini bakal luas lah gitu. Nah, di samping saya ini adalah kali CBL. Nah, ini kali CBL, lihat kali CBL. Dan yang paling bikin jatuh cintanya lagi, ini adalah daerah yang tidak pernah ada banjir. Coba nggak ada, denger nggak? Tidak pernah ada banjir loh. Sekalinya banjir itu cuman kalinya doang banjir gitu kan, meluap ke atas. Untuk di tepi jalannya ini belum pernah. Itu pun saya pernah lihat kali ini meluap ke atas tahun 2021 awal. 2021 awal itu ada tragedi Lemah Abang kebanjiran. Nah, jadi pas 2021 kemarin itu ada tragedi kebanjiran di Lemah Abang, dan dampaknya itu sampai ke kali CBL ini. Pastinya namanya air kan, kalau nggak bisa ketampung ya gimana lagi gitu kan, mau lihat mana dia. Nah gitu, karena dia ngikutin arus. Nah, kita lagi ngikutin arus ini, mau jalanan jelek apapun ya kita ikutin aja udah. Aduh. Dan ini pada retak ya jalannya, mungkin karena banyak mobil-mobil tronton, terus mobil beton gitu kan, semen gitu. Ini sampah, ini yang paling saya nggak suka, ini sampah, bener-bener sampah loh. Indonesia sih agak bisa diubah gitu mindsetnya. Kadang kita mau ngomel juga susah gitu, karena kebanyakan orang prinsipnya masing-masing. Bukan gua ini gitu kan, bukan gua ini yang nyampah gitu kan, ngapain gua bersihin gitu kan. Ini salah. Ini, dan harusnya kita harus punya rasa tanggung jawab ya. Janganlah buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Kita harus ikuti kebiasaan rajinnya budaya luar ya. Kerennya budaya luar tuh itu. Jadi di setiap pinggir jalan itu dikasih bak sampah, dan setiap orangnya itu kalau melanggar buang sampah sembarangan akan dikenakan denda. Tuh
tradisi orang luar kayak gitu ya, orang luar negeri ya. Jadi rajin-rajin gitu, kagak ada yang asal-asalan gini gitu. Jadi harus dari diri kita sih, dari diri kita masing-masing kesadarannya. Tolong kalau misalkan kita mau buang sampah sembarangan gitu kan, harus pikir-pikir dulu dampaknya ke kita juga. Nanti banjir ntar kita juga yang repot, ntar kejadian banjir nyalahin pemerintah gitu kan. Nah, padahal kita sendiri gitu yang buang sampah sembarangan gitu kan. Ini keliru pokoknya. Makanya ini mindset orang-orang ini udah harus dirubah sih. Apakah yang buang sampah hukuman kebiri gitu kan, maksudnya yang buang sampah sembarangan ya, hukuman kebiri gitu. Wah itu kayaknya di Indonesia bersih kayaknya. Coba aja, aduh, komen nanti di komentar kalau setuju nggak gitu yang buang sampah sembarangan itu dikebiri gitu. Wah kenceng banget ya, janganlah, kasihan. Nah ini tadi jembatan ke arah Tambun. Ini Solo ini bakal rame sih, lihat jalan sempit ini aja sore hari udah rame banget ya. Ini belum jam 5 ya. Jadi perlu pemirsa tahu kalau jam-jam macet itu rame, banyak orang gitu kan, pokoknya bikin pusing lah gitu. Itu jam-jamnya di jam 6 pagi, 8 pagi, 9 pagi, sama jam 4 sore, 5 sore. Itu rata banget ya di daerah Bekasi ya khususnya. Itu pasti macet ya. Aduh. Oh di jalan begini macet, di jalan utama lampu merah gitu kan macet. Ya namanya Bekasi gitu kan, panas, berdebu, macet. Tapi ya kita harus syukuri sih. Ini sih bapak-bapak ngapain? Pak, ini sih Pak. Nah, udah cakep dia. Aduh. Nah, longgar nih. Mantap. Nah ini mega beton. Ini kalau misalkan pengen renovasi nanti di rumah tadi, sini aja deket kan. Oh, pokoknya fasilitas mah udah top markotek lah. Fasilitas rumah sakit, sekolah, PAUD, apalagi coba, lengkap pokoknya. Tinggal kemauan kita sih. Dan jangan sampai bermasalah di BI checking ya untuk perumahan Gria Family 4. Jangan sampai ada masalah tuh. Jadi bagi pemirsa yang masih punya kreditan, masih punya utang gitu kan, harus hati-hati ya. Saya lihat orang pakai motor bawa anak, ini hati-hati. Jadi harus bersih gitu loh dari BI checking, nggak ada tegakan, nggak ada masalah. Alhamdulillah kalau saya pribadi nggak ada masalah, karena saya belum pernah bersangkut paut dengan bank ya, kredit gitu nggak pernah, alhamdulillah. Baru kali ini saya kredit rumah, yang namanya kredit ya baru. Ini adalah tol baru Cibitung. Nah, nanti ini udah keren sih, ini udah bagus banget lah pokoknya. Makin gampang, makin luas nanti.
dari Bekasi ke perumahan juga dekat. Jadi tunggu apa lagi gitu kan. Ini saya bukan bersponsor ya, saya cuman memberikan masukan bagi pemirsa yang mau memiliki rumah gitu. Jadi yang namanya rumah ya, apalagi untuk tempat kita tinggal gitu kan, untuk nanti ke depan gitu kan, masa depan itu jangan asal-asalan, ini saran saya. Diusahakan harus tahu dulu spesifikasinya, harus tahu dulu kualitasnya, harus tahu dulu kejelasannya, dan survei dulu. Nah, survei itu paling utama tuh, kita harus survei dulu tuh, lihat-lihat gitu kan, negara komunis Pak. developernya baik apa enggak gitu, maksudnya ramah apa enggak gitu. Kadang-kadang kan ada developer atau marketing yang kayak terkesannya tuh butuh duit gitu kan, ngerti nggak? Jadi kayak ngasih saran, udah di sini aja nih, perumahan ini bagus kok gitu kan. Terus kita udah bilang ya udah, oke Pak, oke Mbak, nanti saya pikir-pikir lagi gitu. Kita udah bilang gitu, dia malah nyolot gitu kan, udah Mas ini aja, sini bagus gitu kan, DP dikit aja nggak apa-apa kok gitu. Nah itu udah nggak jelas, developer marketing kayak gitu nggak jelas. Maksudnya kenapa bilang nggak jelas? Dari sikap keramahannya aja nggak ada gitu, kayak pemasarannya kagak cantik gitu kan, nggak cantik pemasarannya, nggak halus gitu loh. Harusnya kan ya terserah kita doang gitu kan, mau ngambil perumahan kayak gitu kan, mau cuma lihat-lihat doang kayak gitu, terserah kita, karena urusan itu ya di konsumer, nggak bisa dipaksa gitu. Itu kayak maksa banget. Soalnya saya pernah pengalaman nyari perumahan baru 2 bulan yang lalu sih, di Bekasi juga. Saya mau nyebut perumahannya takut nanti ada yang komen ya, apalagi yang tinggal di sana gitu. Jadi mohon maaf gitu kan. Jadi pas kemarin itu, 2 bulan ya sebelumnya, saya pernah ke itu perumahan itu ya, perumahan A lah gitu kan sebutnya. Dia marketingnya nggak sopan gitu, maksudnya nggak halus, apa ya, nggak ramah gitu, nggak ramah. Jadi kita datang, assalamualaikum gitu, harusnya kan harus jawab. Awalnya kan saya kan assalamualaikum biasa lah gitu ya, itu kan harus apa namanya, setiap masuk itu langsung ruang terus. Dia nggak jawab gitu kan, terus jutek mukanya. Kemudian pas lagi saya bilang, oh ini aja nih Pak, ini nih Pak, perumahannya bagus nih gitu, kata saya kan. Iya kata dia kan, iya Pak, di sini kualitasnya bagus, kalau mau kita survei dulu. Pas saya survei ternyata nggak sebagus dengan ucapannya gitu kan. Temboknya dalamnya kokoh, semen juga kayak kagak ada semennya gitu, tanah semua, pasir semua gitu. Nah ini dari segi kualitas aja udah kayak gini gitu. Kemudian yang parahnya lagi, dia kayak maksa gitu, udah sini aja Pak katanya kan, DP berapa aja saya terima kok katanya, ntar yang lain-lainnya nyusul nyicil bisa kok katanya. Kebetulan sih pas kemarin itu DP nya 10 juta di perumahan yang
si A itu ya, bukan perumahan Gria Family Cibitung ya. Itu 10 juta DP-nya. Dan saya bilang, oke Mbak, saya pikir-pikir dulu, karena dananya pun saya masih kurang gitu kan. Tapi saya pikir-pikir dulu lah gitu. Terus dia bilang gini, gampang Pak, seadanya aja kita terima Pak, jangan nanti nyusul gitu. Wah, ini orang terkesannya memaksa banget kan, kata saya kan. Memaksa banget sih ini orang gitu kan. Kata saya, enggak Mbak, ini bukan masalah kapan-kapannya gitu kan. Ya namanya uang sih ya bisa sih sebenarnya gitu kan ya, kapan juga pastinya kalau kita berusaha nggak ada gitu. Cuman ya saya pengen kasih space untuk berpikir dulu, saya nggak mau terburu-buru, apalagi untuk rumah sebagai hunian yang kita tepati ke depannya gitu. Jadi saya nggak mau asal ini perumahan, jadi saya harus perhitungkan dulu secara matang, saya bilang gitu kan. Akhirnya kata si bapaknya, enggak apa-apa Mbak, ini bagus kok Pak, katanya. Wah ini akhirnya pas sudah bla 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 ngobrol gitu kan, akhirnya nyerah sendiri dia, udah nyerah sendiri. Ini nggak sampai ribut ya. Oke, mungkin itu aja ngobrolan kita kali ini. Ini adalah vlog saya yang pertama. Semoga kalian barangkali bisa suka ya dengan vlog saya ini. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas ya, saya soalnya pakai helm, masker juga. Ya mudah-mudahan sih bisa dipahami oleh pemirsa saya. Oke, makasih untuk semuanya. Dukung terus channel saya di Beling Official. Subscribe, like, komen, dan share ke pemirsa, ke teman-teman, kerabat, keluarga, supaya bisa punya wawasan. Dan kita di sini cuma berbagi informasi aja ya sekitar perihal keliling-keliling, karena judulnya juga keliling official. Makasih untuk semuanya, selamat beraktivitas, salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.